Yesus ini roh manusia atau roh Tuhan? Itu kemanusiaannya. Ya, saya tanya rohnya. Berarti yang takut pada diri Yesus itu adalah sisi. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dari mana Lukas tahu kalau yang dituliskan ini adalah perkataan malaikat? Ya, Lukas ini nabi. Ya, Lukas ini nabi. Nabi bisa juga nabi. Nabi itu kan bukan mesti jadi nabi yang Anda nabi siapa? Yang memberitakan jadi kabar Lukas, apa kan disebut nabi. Oke. Jadi Lukas ini nabi ya menurut saudara. Nah, kalau ternyata apa yang dituliskan oleh Lukas ini bukan firman Tuhan, maka Lukas adalah nabi palsu. Betul nggak? Di Lukas lah masuk neraka, kami enggak. Siapa yang menyesatkan dia yang masuk neraka? Iya, tapi Anda mengikuti kesesatan itu. Memang saya bilang itu enggak sesat. Lah, Anda sudah mengetahui Lukas bukan nabi, kenapa Anda katakan dia nabi? Dia kan memberitakan firman, berarti dia nabi lah. Dari mana Anda tahu kalau ini firman? Dari mana Anda tahu kalau ini firman? Sementara dia mengatakan melakukan penyelidikan. Yang Bapak baca tadi loh, yang lahir di kota Bethlehem, yang gitu tadi kan Bapak sudah baca iya, tadi. tapi ini kan pengakuan Lukas dalam tulisannya. Ya, saya percaya loh Pak, Yesus itu adalah utusan dan Tuhan. Bagaimana cerita? Apakah Bapak itu utusan dan Tuhan? Bapak itu tidak kelihatan, Pak. Bapak itu Lah, berarti Yesus yang kelihatan ini Tuhan atau bukan? Bagaimana supaya kami bisa mengenal Bapak itu? Ya melalui Yesus datang ke dunia. Oh, Yesus berarti juga berkata, aku dan Bapak adalah satu. Berarti yang datang ini adalah Tuhan atau manusia? Utusan loh yang Pak. Datang. Ya, utusan ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang berupa jadi manusia. Loh, kok Tuhan berupa jadi manusia? Ya dia kan iyalah dia kan dia berupa manusia tapi bukan hasil persetubuhan dari manusia. Dia dari Roh Kudus. Kok bisa? Bapak nggak usah lah Bapak. Bapak di Al-Quran Bapak juga ada loh Pak. Nggak usah lah Bapak. Di Al-Quran aja. Yang artinya gini loh Pak. Tadi kan Bapak itu tadi bilang kan gini ya Pak. Ajaran agama yang sudah lewat, misalnya presiden yang sudah lewat, jangan yang ngapain kita ingat-ingat lagi katanya kan. Ya nggak mungkin lah Pak. Presiden Soekarno misalnya kan ada peninggalan-peninggalan dia yang bisa kita ini kan hargain kan gitu kan. Apa ini ngomong apa? Iya, tapi kan ketentuannya, ya tadi sama-sama saya ngomong. Tapi kan ketentuannya Soekarno, perintah-perintahnya Soekarno, jangan dibahas itu Bang Eri, jangan dibahas ujungnya Bang Eri, jangan dibahas ujungnya, biarin. Jangan dibahas ujungnya nanti melebar. Iya, maksud begini loh Pak. Misalnya ambil yang awalnya tadi Bang Erik. Misalnya gini loh Pak. Awalnya aja. Dengar dulu lah. Silakan. Misalnya gini ya, kayak orang Yahudi kan Pak, semuanya kami kami patuhi peraturan Yahudi itu kan. Ya kami lebih kuat di peraturan Isa Al-Masih. Misalnya ada Muhammad, misalnya ada ajaran Nabi Muhammad yang bagus, kami ambil kami ini juga loh. Nggak mesti. Jadi itu loh, kami ini orangnya netral loh Pak. Kristen ini ada. Cuman ada satu untuk menguji kenetralan Bu. Bu Sherly, kalau Bu Sherly dengerin baik-baik. Kombantrin itu obat apa ya Bu ya? Nggak tahu saya Pak, cacing mungkin. Oke, baik. Kita apa tunggal Pak. Gini aja Mbak Sherly. Anda kan sekarang menuhankan Yesus, menyembah Dia. Ketika kemudian saya Yesus menyembah datang, Allah Bapa, Pak. Saya menyembah Allah Bapa dalam nama Yesus. Jangan Bapak bilang gitu. Saya menyembah berarti Yesus ini bukan Bapa. Ya, oke, berarti Yesus ini bukan Tuhan ya. Aduh, nggak tahu lah saya bilangnya. Loh, jangan nipu diri sendiri loh. Tadi Anda mengatakan saya menyembah Allah Bapa. Iya, dia kan diberi kuasa sama Sang Pak.
Bapa itu untuk berkuasa di bumi dan di sorga. Apa Dia kuasanya ketika dia di bumi? Ya banyaklah, dia menyembuhkan orang sakit, membangkit orang mati, berjalan di air, memberi 5.000 orang, mengubah anggur jadi darah, mengubah Nah, air jadi itu semua dilakukan untuk membuktikan dia Tuhan atau dia manusia yang diberi mujizat. Dia Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan membuktikan bahwa dia hanya utusan? Dengan bukti-bukti dia membangkitkan, kemudian dia membuat air jadi anggur, itu hanya untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Kenapa Anda mengatakan itu dia Tuhan? Kenapa? Manusianya itu utusan loh, manusianya itu. Lalu yang Tuhan yang mana? Hei, yang Tuhan yang mana? Apa yang ada di dalam dia? Apa yang ada di dalam dia? Roh Kudus, Pak. Oh, Roh Kudus. Jadi Yesus ada berapa roh? Ya satu lah. Lah, roh manusianya? Roh Bapa. Roh manusianya mana? Enggak ada roh manusianya di situ. Daging manusianya yang ada, rohnya ya roh Bapa. Berarti rohnya Yesus ini merasuki manusia, anak Maria gitu. Iya, ya betul. Berarti Yesus adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Ya, jangan kerasukan, itu kasar itu namanya. Jadi enggak, kalau kita belak-belakan, Yesus itu adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Betul? Iya kan? Nanti kita perhalus. Akui dulu bahwa Yesus itu adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Benar nggak? Nanti kita perhalus bahasanya. Akui dulu bahwa manusia Yesus 100%. Tetapi yang ada di dalam tubuhnya yaitu roh adalah Tuhan 100%. Betul? Mbak Sherly, Deborah, halo? Halo? Meow. Deborah. 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 Kok diam? Waduh, ini kenapa ini? Masa tanda-tanda mau ngajir ini? Lagi seru loh ini. Iya. Kemana ini? Aku lagi nyimak Mbak loh. Sherly. Ya. Ya, sekarang kita sama-sama akui Yesus tubuhnya adalah manusia 100%, rohnya adalah Tuhan 100%. Setuju enggak? Ya, betul. Setuju. Berarti manusia Yesus kerasukan Tuhan, betul? Menurut Bapak, Lah menurut Ibu? memang dikasih. Nah, Kan dia ada manusia, dibilang dia manusia yang tidak bisa apa-apa, kemudian karena dia dirasuki Tuhan, yaitu roh, maka dia kemudian jadi sakti mandraguna, betul? Jangan gitulah. Lah, jadi kayak mana? Dia kan manusia 100%. Iya. Dia kan manusia 100%. Rohnya itu adalah Tuhan, betul? Ya betul. Nah, kalau rohnya keluar, maka dia bukan lagi Tuhan, betul? Iya, tapi kan rohnya nggak pernah keluar. Benar nggak? Iya betul. Pada saat dia mati, jadi pada saat dia mati dia bukan lagi Tuhan, betul? Iya, karena rohnya keluar, maka ya, kembali lagi. iya, Yang dia oke, hidup kembali. oke, baik, oke. Di dalam Lukas 22:43, Yesus ketakutan. Yang takut ini siapa? Rohnya atau jasadnya? Lalu, dia bukan ketakutan, tetapi dia gimana Jadi ya? apa? Dalam kesesakan. Gemetaran. Kesesakan artinya tuh, ya kesesakan ya. Maksudnya? Kemanusiaannya itu. Dan loh, jasadnya atau rohnya yang takut? Kemanusiaannya. Apakah jasad bisa takut tanpa roh? Bisa lah. Kalau roh Pernah Anda melihat ada mayat lari meninggalkan kuburan? gimana ya? Pas orang tanam di liang kubur, karena dia ketakutan mayatnya lari keluar. Pernah lihat?
Pernah. Hah? Pernah? Ada mayat melarikan diri karena takut dikubur? Pernah? Mana ada dia takut ke di apa dikubur Saya udah mati tanya, kok takut. saya Nggak tanya pernah ke ada itu, ibu, Pak. pernah tidak Bapak ada pertanyaan mayat aneh, ketakutan? nggak pernah, karena dia nggak punya roh lagi. Nah, berarti yang takut apanya? Dia bukan takut loh, Pak. Loh, Itu di salah dalam apa kitab gitu? ibu jelas sekali Lukas 22. Enggak, Apa yang iya, salah? tapi kata takut itu bukan berarti dia takut, enggak. Dia dalam kesesakan. Jadi apa? Hmm. Kesesakan, maksudnya sesak napas gitu. Iya. Bukan, dia takut Iya, dalam jadi kesesakan maksudnya apa? Sesak napas? dalam penderitaan Sesak napas loh, Pak, gitu dalam atau mau diberi penderitaan. napasin kalau gitu. Kalau sesak napas Enggak, napasin. itu dalam penderitaan Di de- artinya itu, Pak. Mungkin Aduh, nggak yang bisa Bu, mengartikan karena ke bahasa Yunaninya Indonesia. agonia. Bahasa dalam ketakutan, aslinya di situ agonia. dalam Coba Anda cek. kesesakan, penderitaan. Baca aja di situ. Nggak ada, jangan Anda tambah-tambah. Agonia itu artinya kecemasan. Kecemasan yang luar biasa sama dengan ketakutan. Agonia dalam original teks kitab Iya, Ibu. beda. Nah sekarang, yang ketakutan ini apanya? Jawab dulu. Yang ketakutan ini apanya? Rohnya atau jasadnya? Jasadnya. Hah? Emang bisa jasad ketakutan tanpa roh? Jasad kemanusiaannya loh. Ya, enggak. Maksudnya, apakah jasad manusia ini bisa takut tanpa roh di dalamnya? Itu artinya gini loh, Pak. Sebagai dia manusia, Pak, dia pasti akan mengalami sama seperti manusia biasa. Oke, sebagai manusia, Artinya oke. kami pun Oke. seperti itu. Oke, apakah kalau ibu ini sudah meninggal, jasadnya ketika mau dikubur, Udah. jasad Anda, Bukan. mayat Anda akan lari karena ketakutan? Ya enggak lah. Masa orang mati? Dia kan Kenapa pada enggak? saat itu kan belum mati dia. Pada saat itu kan dia belum mati. Berarti yang takut jasadnya Yesus atau rohnya Yesus? Kemanusiaannya loh, Pak. Apa sih ini? Jangan nipu-nipu lah. Yang jujur aja dialognya. Yang takut ini pada diri Yesus di dalam Lukas, dengarkan. Di dalam Lukas 22 nomor 44, Yesus ketakutan. Yang takut di sini jasadnya atau rohnya? Jasad, tubuh Yang kemanusiaannya, tubuh kemanusiaannya. tubuh kemanusiaan berarti jasadnya kan? Ya udah. Iya kan? Iya. Apakah jasad Yesus tanpa roh dia bisa takut? Kok tanpa roh itu kan masih ada rohnya di situ. Berarti respon ketakutan itu diakibatkan oleh roh atau jasad? Ya oleh roh lah. Nah, berarti roh tadi ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan ketakutan. Dia kan manusia juga loh, Pak. Dia Lah, manusia. rohnya Yesus ini manusia. Rohnya Yesus ini, dengarkan. Rohnya Yesus ini roh manusia atau roh Tuhan? Tubuh kemanusiaannya yang Saya takut, tidak ya. tanya tubuh manusianya, saya tanya rohnya. Ya Makanya sudah, tadi Ibu tubuh. Oke, sekarang Yesus itu ada berapa roh di dalamnya? kemanusiaannya. Anda mengatakan satu, rohnya adalah roh Tuhan, jasadnya adalah jasad manusia. Yang ketakutan rohnya katanya. Berarti yang takut pada diri Yesus itu adalah sisi Kemanusiaannya. Loh, Kemanusiaannya. kalau kemanusiaan itu berarti jasadnya. Ya udah, terserah Bapak. Loh kok jadi terserah saya? Gimana? Terserah Bapak. Gimana? Sudah sadar bahwa gangguan sebenarnya itu bukan pada fisik Anda, tapi pada akal Anda. Udah sadar? Anda salah tempatnya, bukan ke saya. Harusnya ke dokter psikiater, bukan ke saya. Kalau saya dokter fisik. Ya, kalau akal saya yang salah ya saya sudah murtad dong. Loh, justru karena akal Anda salah, Anda tetap ada dalam keadaan sekarang. Dengarkan, coba Anda analisa ini ya. Saya tanya kepada saudara, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kata Anda, dia adalah manusia yang pada dirinya ada Tuhan. Yang mana manusia? Ya, Jasadnya. kemanusiaannya. Yang ada mana? itu. Mungkin Yang mana rohnya? Yang mana ketuhanannya? Rohnya. Yang mana yang takut? Rohnya. Berarti yang takut apanya? Ketuhanannya. Lantas Anda ingkari lagi. kemanusiaannya.
Karena pada saat itu kan ada Bapak meninggalkan dia sesaat. Sesaat Tuhan kan meninggalkan dia, makanya dia panggil Eli Eli lama sabatani kan Ya, ada dia. oke. Nah, itu dia Pada dari- saat dari dengarkan, Tuhan. dengarkan. Pada saat Yesus teriak Eli Eli lama sabaktani, apakah rohnya Itu masih dari ada di dalam? Tuhan. Apakah rohnya Roh masih ada di kemanusiaan. dalam? Ya, Oh, ada. berarti di dalam dirinya dua roh. Bukan dua roh. Ya, tadi kan roh yang tadi sudah pergi. Eli Eli lama sabaktani. Yang teriak ini siapa? Mayat atau manusia dengan roh? Kemanusiaannya. Oh, Roh kemanusiaannya manusianya. masih. Bu, berarti dia punya roh manusia juga. Ada lah, makanya dia bisa makan, bisa minum, bisa haus, Tadi bisa marah. katanya rohnya cuma satu. Yang mana yang benar? Yesus itu punya dua roh atau satu roh? Udahlah ya Pak, Bapak lebih pintarnya dari saya Pak ternyata. Bukan, Pak. bukan lebih pintar. Akal Anda itu bocor. Ini yang mau ditambal. Aku nggak mau ditambal sama Bapak, nanti saya murtad. Loh, daripada Anda bocor selamanya? Nggak mau lah, nanti saya masuk neraka kalau saya murtad. Lah, justru Anda masuk neraka karena otak Anda bocor. Masa manusia Anda Tuhan kan? Wah, saya mau kalau saya yang salah, kalau itu salah, yang mengajarkan itu aja yang masuk neraka, nggak ikut kami. Loh, Anda ketika kemudian ada orang mengajarkan, dengarkan. Ketika Anda diajarkan oleh orang minum racun misalnya yang dibungkus dengan permen, Anda tahu itu adalah racun. Anda makan, yang mati siapa? Yang memberikan Anda permen atau Anda? Yang memberi itulah yang masuk nerakanya. Bukan Saya masuk mati, tapi neraka. masuk neraka. Inilah bukti bahwa otak Anda memang ada kebocoran. Sekarang ada orang yang memberikan Anda racun. Anda makan racun itu. Yang mati siapa? Yang memberikan atau Anda? Yang mati saya, yang masuk neraka yang memberi. Ah, berarti ketika Anda kemudian menyembah manusia yang diberi kekuatan, ya Anda yang masuk neraka. Anda mati kan tadi? Aku yang mati. Ya udah, mati kekekalan. Mati kekal Anda. Kenapa? Karena Anda sudah tahu Yesus itu bukan Tuhan. Anda paksakan menjadi Tuhan. Enggak, bapaknya yang enggak paham itu, karena kita beda iman, Pak. Saya Loh, paham kok, tadi kenapa Anda tidak menjawab ketika Saya saya paham. Kenapa Anda tidak memberikan pemahaman kepada saya? Anda mengatakan pada diri Yesus ada satu roh. Ketika dia teriak, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata rohnya sudah keluar tapi masih bisa teriak. Apa alasan Anda? Karena ada roh manusia dirinya. Ini bukan bocor lagi. Tapi pura-poranda otak Anda itu tinggal sekecil apa kartu ATM. Bapak di dalam diri Bapak ada roh Tuhan enggak? Ada roh manusia enggak di situ, Pak? Di dalam tubuh Bapak? Ya, roh yang ada dalam diri saya ini adalah roh Tuhan. Roh Tuhan. Ya. Roh kemanusiaannya enggak ada? Roh Tuhan yang diberikan kepada jasad manusia. Hah? Iya. Bukan roh Jasad, kehidupan. jasadku ini pun adalah jasad Tuhan. Paham enggak? Ada aja ke Bapak. Enggak. Ini jasad pemberian Tuhan, bukan jasad saya ini. Kalau dia minta kembali ya kembali, lawang dia yang punya. Begitu juga rohku. Itu adalah roh Tuhan, roh ciptaan Tuhan. Iya, roh ciptaan Tuhan sih memang. Nah, Tapi yang di dalam terus- diri Yesus itu bukan ciptaan. Terus yang Roh teriak Tuhan. Eli Eli sama Maktani itu roh siapa? Roh kemanusiaannya, roh kehidupannya, roh kemanusiaannya. Berarti Yesus memiliki dua roh. Enggak, Loh, berapa roh Yesus ini? satu roh. Satu roh. Yang meninggalkan Yesus roh siapa? Roh Bapa. Roh Bapa. Yang teriak siapa? Ya dia kan belum apa. Belum apa? Itu arti ada loh Belum Pak. apa? Gini Belum loh, belum Pak. apa? Belum apa? Belum apa? Itu firman loh Pak. Firman itu artinya bagi kami Pak. Ketika Apalagi kami dalam kesesatan. kita tidak ketika sedang dia berbicara mengajarkan mengenai ini, firman. dengar dulu. Kita tidak Dia sedang memberi berbicara teladan mengenai bagi kami. firman. Iya, Firman dia itu telah firman loh, menjadi. firman hidup. Dia telah menjadi Dia firman daging. hidup. Yang Ketika menjadi kami firman dalam itu daging. kesesatan,
Oke. Ketika kami dalam Firman kesusahan, itu ketakutan, firman kami itu harus berseru kepada firman Bapa. itu menjadi daging atau menjadi roh? Jawab. Jadi daging. Menjadi daging. Ya, jadi yang pergi itu adalah roh. Yang teriak, "Kenapa engkau meninggalkan aku, wahai Bang Ali?" Itu siapa? Ya Yesus. Rohnya Yesus. Bapak, udahlah, Berarti Bapak, pada diri teologi apa? berarti pada diri Yesus ada dua roh. Oke lah. Yang artinya kita Tritunggal lah. Udahlah. Hey! Yahudi, Itulah. Kristen, Islam, Tritunggal. Ya ampun. La haula wala quwata Tiga tapi illa satu, kita kan billah. satu loh Pak. Nyembah Tuhan yang satu kan Pak. Mana ada Tuhan Ibu ini kan manusia. Yang diembel-embeli pada dirinya adalah roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang tadinya jadi mayat, begitu bangkit dari mayat jadi Tuhan. Itu Tuhan Anda nggak sama Tuhan kita lah, beda. Satu Yahudi Tuhannya nggak nampak. Kedua Kristen Tuhannya nampak. Ketiga Islam Tuhannya nggak nampak lagi. Nah, berarti kita ini bertiga ini ya Tritunggal satu. Enak aja. Enak aja. Kristen itu agama yang datang dari Romawi, bukan dari Yahudi. Enak kali ya. Enggak. Siapa di Yahudi mengajarkan menyembah manusia? Siapa? Loh. Bapak ini ada Dajjal. Orang Yohanes itu orang Lukas Yohanes itu orang Yahudi. Oh, Bapak ini. Jadi Lukas ini orang Yahudi. Yahudi iya. Oh, gitu. Saja, Bapak. Di mana? Siapa yang mengatakan Lukas ini adalah orang Yahudi? Ya, orang Yahudi mereka lihat sejarahnya aja, baca buku-bukunya banyak kok. Baru Bapak Muhammad nggak ada itu orang Israel, nggak ada itu Yahudi, dia orang Arab. Ya emang siapa yang ngaku? Emang ibu pikir bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nyamar-nyamar? Nah, Lukas ini siapa coba? Dia dari Bani apa? Lukas ini itu berasal dari mana? Nah, Lukas itu seorang dokter itu. Iya, dokter di mana? Baca aja sejarahnya, siapa penulis-penulis Alkitab itu ada itu. Bagaimana sih ibu ini kok suruh membaca? Kan ibu yang mengimani. Jawab aja. Lukas ini dari Bani apa? Lukas ini Bani apa? Lukas ini Bani apa? Bani Israel, orang Yahudi dia. Tapi di Yahudi kan dia itu namanya nipu kalau tidak ada datanya. Di mana kemudian? Di mana dikatakan Lukas? Cari aja Pak. Penulis Lukas Alkitab itu Injil, empat Lukas orang itu dari adalah sekte orang sekte. Israel. Lukas itu orang mana? Dia Bani apa? Bani Benyamin? Nah, ya, Bani Lewi? Ya kan pokoknya dia Bani Benyamin. Lo kok pokoknya? Loh, suku Israel kan udah 12. Apakah dia orang apa? Samaria itu kan udah termasuk orang Israel. Apakah dia orang Parisi udah masuk Israel? Lo kok Israel Samaria? Belajar di mana ini? Iya, maksud saya di mana diajarkan Lukas itu Bani Israel di mana? Di mana? Tertulis di mana, Bu? Di mana? Yang pasti mereka Bani Israel. Iya, di mana tertulis? Kok pasti-pasti? Kok kayak Paulus ini? Kok kayak Paulus? Pasti-pasti tapi tidak ada data. Udahlah Pak. Kok pasti? Mau berpikir jernih Pak. Kalau saya ya Pak berpikir jernih. Saya yakin ini tiga agama ini apa loh? Istilahnya. Apa berpikir jernih? Otaknya bocor. Kayak mana mau berpikir jernih kalau otak bocor? Maksudnya gitu kan kita punya iman masing-masing, cara mengenal Tuhannya. Itulah nggak bisa dikatakan iman Anda itu berasal dari pengajaran yang benar. Berarti iman Anda bocor. Karena dasarnya nggak ada. Anda mengatakan Lukas itu adalah orang Yahudi. Saya juga bisa. Tidak, bukan terlepas dari Islamnya. Saya minta data Lukas orang Yahudi itu tertulis di mana? Saya bisa bilang Bapak, ajaran Bapak dari agama pagan. Kalau kayak gitu saya bilang gimana? Berhak juga saya kan,
Tapi Iya, saya tidak mau bilang itu, iya. Pak. Oh, Saya nggak oke. mau. Tapi yang saya artinya, tanya ini pernyataan ibu yang mengatakan Lukas orang Yahudi itu tertulis di Al-Quran mana? aja, Pak. Dengar, Pak. Al-Quran aja sudah mengatakan Injil dan Taurat jalan lurus. Dan Ibu. Bapak bilang Al-Quran menyempurnakan. Oke, kita Kenapa ini lari aja, ke sana? debat-debatkan agama. Kenapa larinya ke Tidak sana? usah lah, Pak. Kita nambah dosa tiap hari, Pak. Mencela-cela agama, berdosa Kok tiap cela-cela? hari. Siapa yang mencela? Saya kalau cuma kita tanya. tidak menikah, Saya cuma kalau kita tanya, Ibu, saya cuma tanya. Lukas itu tertulis di mana kalau dia orang Yahudi? Kalau Ibu jeli melihat di dalam Kisah Para Rasul 16:9, Paulus bermimpi tentang Lukas. Lukas itu seorang Makedonia. Berarti dia orang Yunani. Lukas dong, ketawa Bapak kok Gimana aneh. itu, Bu? Ketawa serius atau ketawa apa, ngejek? Iyalah. Enggak gitu Begini loh, Pak. begini loh. Di dalam Kisah 16 nomor 9, Lukas Jangan itu Bapak adalah kaitkan seorang dengan Makedonia Kisah menurut Rasul. mimpi Paulus. Petrus. Paulus itu bermimpi, menyatakan mimpinya kalau Lukas itu orang Makedonia, ya betul. Nah, Makedonia itu kan di mana? Bersaudara Wilayah sama mana? Apa Bapak Muhammad Al? Udahlah berdosa kita, Pak. Nanti kita masuk neraka silakan. Aduh, Anda sebut sendiri. Apa tadi? Apa? Apa ya? Makedonia. Makedonia itu di mana? Ya, Meke bukan Meko, salah. Makedonia, bukan Makedonia. Sekarang Makedonia itu di mana, Bu? Di Yerusalem atau di Yunani? Daerah mana? Daerah Israel. Papua? Daerah Israel. Lucu. Ya saya minta penjelasan Ustadz Ali, mohon maaf aja gitu. Saya pernah baca ya di Google aja, mungkin nggak benar gitu, mau benar atau tidak benar, tapi ini mungkin perlu teman-teman dari Muslim untuk memberikan klarifikasi. Karena saya rasa lucu gitu saya baca gitu. Di salah satu hadis itu mengatakan bahwa di zaman dulu itu karena terlalu menjunjung kepada Nabi Muhammad sehingga kincin juga rela diminum gitu. Sampai Muhammad dia ketawa gitu. Dia ketawa sendiri, udah diminum, mereka udah diminum, dia ketawa gitu. Darahnya juga diminum. Itu tidak ditahu, Pak. Nggak ditahu. Iya, Kan begini. bukan dia tahu. Ini minta penjelasan dari Ustaz Ali. Oke, silakan Ustaz. Iya Pak. Iya Pak, Pak Ali, tolong minta penjelasannya. Sampai ini dipikir saya fitnah gitu. Saya bacanya seperti itu. Itu di hadis. Oleh karena itu, Lah iya. teman yang peristiwa yang baru yang dari Muslim, jangan kaget gitu ya. Apalagi yang mualaf yang baru, kalau kaget gitu ya, wah, masa kincing Muhammad diminum masuk surga. Itu kan tidak Ya, bagus gitu. Pak, dijelaskan. Mohon penjelasan gitu Pak Ustadz. Silakan. Tidak ada keterangannya minum air kencing Rasulullah itu masuk surga, itu tidak ada. Nah, memang ada sebuah informasi mengenai itu. Kalau Rasulullah ketawa, ya iyalah, orang air kencing suruh dibuang kok diminum, gimana sih? Enggak nyuruh juga Rasulullah minum. Gimana sih? Orang itu kan meminumnya lah. Kenapa yang dipermasalahkan Rasulullahnya? Orang nggak disuruh gitu. Namun nanti ada berkaitan dengan bagaimana perawian dan lain sebagainya, status hadis diminum, ini. Pak. Lah iya, Pak. Nggak disuruh diminum, terus diminum. Mendingan Kan kencing Rasulullah dulu. nggak nyuruh Tadi minum. Pak Freddy tadi bawa mualaf ya, jangan kaget, apalagi kalau mualaf. Saya mualaf gak kaget, justru saya kaget setelah saya tahu isi Bibel. Marilah kita memuaskan birahi, itu lebih parah Pak. Jangan bawa Nah, mualaf itu. kamu di sini. Nah, begini. Gak kaget saya, sumpah gak kaget. Nah, Ini kamu mualaf juga. apalagi Parah jangan itu. yang muslim Kamu jangan dari- kaget, apalagi yang mualaf jangan kaget kalau tahu ini. Enggak kaget Ya, saya, kalau enggak baca kaget. perjanjian begini, kalau baca perjanjian lama Nah. jangan kaget gitu. Oleh karena itu perjanjian baru itu sudah di amandemen gitu. Tidak semua yang perjanjian lama itu diikuti.
Kalian yang mengikuti Sorry, gitu. ya. Hukum-hukumnya mengikuti. Silakan Enggak Pak Ali, jelasin dulu. Enggak lah Pak, enggak lah Pak, kami Ya. nggak ikuti, kami nggak sahabat. Gimana Bapak Baik. ini menuduh-nuduh? Nah, Silakan itu Ustaz. pertama mengenai masalah hadisnya. Kedua mengenai hadis ini, nih itu dijelaskan. Ini baru tadi saya bahas juga di Sirah Nabawiyah, ada di Ibnu Katsir. Akan tetapi sanad hadis itu tidak dikenal, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan hadis Al-Hajjaj, Ibnu Muhammad Anwar dan Ibnu Jurais. Namun tidak ada kisah barakah dalam riwayat tersebut. Makanya status ini dipertanyakan gitu loh. Jadi, nah ini nggak bisa dijadikan hujah gitu, dijadikan hujah untuk melakukan seperti ini karena sanad hadisnya tidak dikenal. Nah kembali lagi, makanya ketika katakanlah misal ada, nah Rasulullah itu tidak pernah nyuruh, melarang. Itu dibahas tuh di Ibnu Katsir ya. Ini karena aku persiapan mau maghrib, aku nggak bisa yang lain dulu. Cuman tadi agak kaget aja narasi Pak Pendeta Sama Freddy kok kayak gini ya mempermasalahkan Ustadz, hadis. sama kayak gini kan. Setelah ini yang saya tahu nih, Rasulullah bekam kan. Nah darahnya diminum tuh, sama kayak gitu. Padahal Rasulullah tidak menyuruh, tapi karena dia, ya inilah nabi loh, nabi. Jadi dia kesempatan di situ gitu loh. Itu Bunda, itu salah satu cara itu. Kalau seperti begitu teman-teman, dulu sahabat-sahabatnya Muhammad itu meminum darah dan kincingnya beliau itu secara tidak langsung itu sebagai junjungan, yaitu secara tidak langsung sudah menuhankan Muhammad gitu. Ini edis kedua ini narasinya. Edis kedua ini. Iya, Aduh. Nggak hidup ya Pak, kalau nggak framing ya nggak hidup ya. Mana buktinya kami menuhankan? Mana buktinya Pak kami menuhankan? Kali bilang saya framing gimana? Itu mau sholat itu Ustadku. Mana buktinya Pak kami Iya, aku mau menuhankan? persiapan. Kata Rasulullah begini ya. Dengar ya Pak hadisnya. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap aku seperti mereka berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah, katakanlah Abdillah. Hamba Allah. Nggak ada Rasulullah pernah menyuruh dirinya dia di nomor satu kan, dia tetap mengaku. Makanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tetap Rasul utusan Allah Pak. Jangan Bapak framing kalau nggak bawa data loh. Katanya kami menuhankan Justru itu Rasulullah. Bunda Rama, jujur saja saya itu sebenarnya tidak mau ya untuk membahas itu Ya ini udah dikasih tahu kan? Ini Pak Pendeta teman-teman yang dari Ya Muslim kata itu dia saya justru memang itu tidak Bunda mau Rama, gitu. saya tidak mau bahas itu, tapi dia bahas, dia kan aneh. Aneh Ya, dan saya bukan tidak bahas, cuma saya seringkali terlalu bahas itu Alkitab, jadi kita ya coba untuk kita selingan sedikit lah. gini, Sebelum itu kita- darah karena ini Beckham ya, darah diskusi yang juga kan sudah belum ada topik. ini dengar Topik dulu apa yang kita ceritanya diskusi, itu saya Pak menghadapi Freddy. siapa kan kita belum tahu. Pak Freddy. Iya, kita Iya, bertanggung gimana, jawab Pak, Bunda? pakai data. Pak, kita dialog harus pakai data, bertanggung jawab. Kalau Anda ngomong sesuatu harus berlandaskan data. Nah, ini kau tahu ya, ketika itu darah Beckham. Kita Oke. ketika Tadi Anda bilang kami menyembah secara tidak langsung, kami menyembah Rasulullah. Mana datanya kami menyembah? Ya, dengar Pak ya, itu begini, Bunda darah Rama. Rasulullah. Bunda Rama, Dengar ini saya ceritakan tentang darah itu Pak, supaya nggak di framing panjang-panjang. Darah itu Bukan. ketika Rasulullah habis Beckham, ya kan ada sisa-sisa darah itu darah kotor ya. Ini Bunda, Rasulullah menyuruh untuk dibuang. Dengar dulu Pak, supaya nggak lagi Bapak bertanya-tanya. Disuruhlah ini para sahabatnya dibuang ya, dibuang. Karena mungkin ini sahabat tahu lah kayak orang-orang dulu itu karena saking cintanya ya, tapi dia nggak nyembah. Dia saking cintanya dia nggak sengaja dia nggak tahu meminum ya. Terus Rasulullah bertanya, kau sudah buang? Dia tersenyum, kelihatannya di mulutnya itu ini kan bekas ini. Rasulullah senyum, ternyata aku kan suruh buang. Kenapa kau ini? Nah itu cepat buang sana, lap sana, disuruh bersihkan. Artinya Rasulullah tidak menyetujui itu perbuatan sahabat, gitu Pak. iya maksud saya. Udah ya, nggak usah lagi bertanya ya, framing segala macam. Iya, betul sudah Bunda Rama jelaskan itu tidak salah.
Demikian juga yang seperti yang tertulis di kitab kami di PL. Loh, jangan samakan. Di Bibelnya Bapak tidak ada tertulis di situ. Ya misalnya nih dalam Al-Quran Nah, maksud saya begini, jangan di Bibel tertulisnya seperti begitu, yang tidak bagus-bagus, atau yang seperti zaman dulu kawinnya banyak, atau Loh, kan, apa itu? Kan, gini, Jangan kan Anda diikuti punya gitu, hak maksudnya jawab. gitu. Begitu juga Anda kan seperti punya hak jawab, hadis Pak. penjelasannya itu. Bolehlah kita angkat. Anda punya hak jawab. Anda kan bertanggung jawab membela, menjawab. Tapi sesuai data gitu loh. Misalnya kami katakan, Yesus itu bukan Tuhan loh, di Bibelmu nggak ada. Nah, kalian jawab dengan data. Ini, datanya ini. Ini Yesus ini di Bibel ini benar-benar Tuhan. Nyatanya di Bibel Iya, karena dia kamu utusan, begini, Bunda, dia karena nabi, kamu tidak memahami dia imam. menuhankan ketuhanan, arti Loh. ketuhanan itu. Loh, Kamu mana, tidak Pak? memahami. Kamu langsung ketuhanan itu kamu langsung terhipnotis, Lah. langsung kepada pencipta langit dan bumi. Di Ya, mana, Pak? Al-Quran Mana? itu kata Tuhan, di Alkitab kata Tuhan itu tidak ada, semuanya terjemahkan gitu. Hanya Oh, Indonesia itu itulah. yang kata Tuhan. Itulah Di sana- kekeliruannya Bapak. Di Chaos Al-Quran itu, itu Pak. Rob diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Lah, Begitu. itu kan Tuhan itu, Yesus itu kurios, Tuhan. Iya, kurios Roh itu, diterjemahkan. Pak, Tuhan. Kurios itu diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan, bisa. Loh, Rob kok juga Tuhan, begitu. Tuhan nggak Terjemahkan bisa, Tuhan Pak. bisa. Nggak bisa Tuhan, Pak. Nggak bisa itu Tuhan jadi Tuhan. Nggak bisa Tuhan jadi Tuhan. Kamu ini bisa? kurang Google Coba. gitu. Coba kamu Google Coba, etimologi kata Tuhan. Coba Kamu mana ganti. di Bibelnya Bapak, Yesus itu menyandang teos. Mana di Bibelnya Nah, Bapak? kalau menyandang, Yesus disandangkan jadi teos. Di situ kalau kurios. kalau Yesus Kurios, Pak. disandangkan teos itu hanya di yang secara tidak apa namanya eksplisit, itu hanya di Yohanes 1 Jangan ayat bohong, Pak. 1. Jangan bohong. Kita baca Bibel, Pak. Jangan bohong. Nggak ada. Kalau yang disandingkan dengan teos itu Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Iya, Bapa. itu kita Kalau betul, Yesus itu tidak ada yang disebut enggak. di dalam Bibel, tidak ada dikatakan Allah Yesus, tidak ada, Ya hanya nggak Tuhan ada, Yesus. karena Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah, loh, Pak. Iya. Ya, kenapa Anda tuhankan? Ya, Kenapa Anda itu karena tuhankan? kamu tidak memahami kata Tuhan itu. Menuhankan seperti apa? Gini, oke, saya tanya. Tuhannya Pak Freddy siapa? Tuhannya Pak Freddy siapa? Begini, saya tanya dulu, kamu definisi Tuhan itu apa kamu menurut kamu? Sembahan yang kami ibadahi. Oh, salah dong. Oh, salah ya. Terus kamu menurut kamu apa? Tuhan itu pemilik, penguasa. Yang apa yang sesembahan dimiliki itu Yesus? Allah. Kalau Allah Apa itu yang pencipta dimiliki langit dan Yesus? bumi. Yesus. Apa yang dimiliki Yesus? Sembahan. Penguasa. Apa yang dia kuasai? Apa yang dia kuasai Yesus? Ayo. Dia menghidupkan, memberikan hidup yang kekal. Itu salah satu. Bohong lagi, Kemudian, bohong lagi. Dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Akulah jalan dan kehidupan. Saya memberikan saudara, saya rasa nggak usah bohong, nggak usah jual kebohongan di sini. Dengar saya ya, tidak Yohanes menjual, 17. karena kamu sendiri tidak ini. memahami kata Tuhan itu. Bukan arti tidak Tuhan yang memahami ini sebenarnya. 17. Etimologi kamu di dalam otak itu, kata Tuhan itu langsung merujuk kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Penguasa. Itu Indonesia, bahasa Indonesianya. Nah, kamu bilang kan Tuhan penguasa, Tuhan penguasa. Terus kamu Penguasa, bilang jadi Muhammad juga bisa disebut menghidupkan. Kurios. Muhammad juga disebut Rob. Dengar dulu. Muhammad disebut Gusti. Dengar dulu. Apa Gusti yang Muhammad juga dikuasai bisa. Yesus? Sama Apa yang itu Tuhan dikuasai atau Yesus? Tuhan, tergantung konteksnya. Beda. Apa yang dikuasai Yesus? Ayo, apa? Kekuasaan apa pada Yesus? Apa? Kekuasaan dia bisa membangkitkan orang mati. Mana nabi siapa bisa membangkitkan orang mati? Dia bisa menghapus dosa. Mana manusia bisa menghapus dosa? Oke, saya jawab. Coba Diam ya, saya jawab. Begini, Saya kalau jawab. Yesus itu punya gelarnya banyak ya. Iya, diam dulu saya banyak jawab. gitu. Pertama, Karena klaimmu kamu dia begini bisa Bunda Rama, menunjukkan. karena kamu belum memahami, karena kamu belum memahami gimana sih? etimologi kata Tuhan itu. Kata Tuhan itu berasal dari Tuhan, Sekarang bahasa kita pada Melayu itu. bukan masalah memahami penjabarannya. Di daerah saya seorang sultan juga disebut Tuhan. Dengar, penjabarannya kamu bilang Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Membangkitkan itulah Lazarus, ya, dia berdoa, dia terlebih dahulu berdoa. Petrus pun membangkitkan Tabita. Kenapa kau tidak menuhankan Petrus? Dia bisa membangkitkan Tabita. Petrus membangkitkan, Petrus Elia bisa membangkitkan. mengobati orang lumpuh dalam nama Yesus.
Ingat itu, catat. Petrus bisa Jadi menghidupkan dalam Tabita. nama Yesus itu sungguh besar kuasanya. Nah, Petrus ketika Petrus dia bisa masuk membangkitkan ke bait Allah, seorang lumpuh Ustazku itu sudah siap ya, Ustaz Bang Suma. Sudah siapa belum nih? Dengar ya, kamu bilang bisa membangkitkan. Ada. Sebelum Yesus membangkitkan, dengar dulu. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu dia mengenengadah ke atas. Dia berkata apa? Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Itu doanya Yesus. Tapi karena orang banyak di sini, aduh, lagi rame sudah ada dia yang berdoa, telepon lagi. mau mengingkari itu, karena mau menuhankan Yesus. Anda mau mengingkari Bible, Anda durhaka sama Bible. Nah tadi apa lagi? Kamu bilang apa tadi? Kamu sehingga Kamu salah memahami dalam otakmu. Ingat, kata Tuhan itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa di seluruh dunia ini, kata Tuhan itu hanya yang dipakai hanya orang Malaysia dan orang Indonesia. Kata Tuhan itu bisa Tuhan jadi Tuhan. Kita buka fakta di Bibelmu itu Yesus tidak pernah disematkan menjadi Theos. Dia selalu disematkan siapa yang ngomong dia disematkan sebagai Theos? Ya, kenapa tidak ada yang dia Tuhan? di dalam Bibel tidak. Karena kata Tuhan dengan kata Allah itu beda arti, dibedakan ya, gitu. Kenapa kau ibadahi dia? Kenapa kau sembah dia? Yesus. Kenapa bukan Allah Siapa yang Bapa? Menyembah itu kepada Bapa melalui Yesus. Di dalam nama Yesus. Berarti Anda pagan. Kamu jangan framing begitu. Tidak ada yang menyembah langsung kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak pernah menyuruh dia menyembah kepada dia langsung. Tetapi ketika dia orang menyembah kepada Yesus, Yesus juga tidak menolak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa di sorga melalui namanya. Dia mengatakan jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu, kalau kita setarakan dengan Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak bisa gitu kita setarakan. Kalau dengan Paulus bisa lah. Kalau Nabi Yesus itu setara dengan Rasulullah, sama-sama Rasul. Di dalam Bibelmu pun tertulis ya. Tidak setara, Bu. Yesus jangan disetarakan dengan Muhammad. Muhammad tidak bangkit. Aduh, kalau kamu setarakan Muhammad itu, kamu setarakan aja dengan Paulus. Dengar dulu, Paulus itu Paulus botak, nggak ada papanya. Dengar dulu ya. Kata Ibrani, di Ibrani 1 nomor 3, inilah rasul dan imam besar kita, rasul loh. Yesus itu adalah rasul. Inilah rasul dan imam besar kita, yaitu Kristus. Ibrani 1 nomor 3 itu. Iya, dia jalan, dia juru selamat. Apa Muhammad juru selamat? Kok lari ke juru selamat? Semua nabi utusan Allah itu juru selamat, memberi petunjuk kepada kita. Jadi begini, kita ini bersaudara. Begini Bu Rama. Puji. Agama ini bersaudara ya. Saya jelaskan dulu Bu Rama sebentar. Bersaudara. Kenapa kok singgung-singgung bersaudara kalau kita diskusi? Kita diskusi saja per-peran. Kita bersaudara, tiga agama ini kita bersaudara. Kita jelaskan dulu. Pertama Yahudi, monoteisme. Kamu ke Yahudi itu menanti ya, umat menanti Mesias. Kemudian Kristennya sudah menggenapi Mesiasnya. Sekarang munculnya Islam. Freddy. Yang dia tunggu itu Yahudi bukan Tuhan. Yang dia tunggu bukan Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan. Kenapa kok bilang Tuhan yang dia tunggu? Yahudi tidak menuhankan Yesus. Saya jelaskan tadi kita ini ada tiga agama bersaudara ini. Kita bertengkar di dalam satu rumah ini. Enggak lah. Kalau kami tuh agama samawi, agama dari langit, ada wahyu pewahyuan. Nah, kamu agama dari belakang sok-sok pintar gitu. Bukan sok pintar. Coba kita tengok ya. Yesus itu Mesias. Mesias itu menurut Yahudi perwakilan Tuhan. Dia Tuhan, bisa Tuhan gitu. Tapi tidak semena-mena dia itu Allah gitu. Tuhan. Dalam hakikat bisa dia itu Allah. Freddy, dengar kau stop. Tuhan itu misalnya Tuhan Takur, Tuhan Tanah, menguasai sesuatu, tapi tidak menjadi penguasa alam semesta sembahan, nggak bisa jadi diibadahi, nggak bisa. Nggak bisa dia jadi Tuhan. Bisa. Penguasa apa dulu? Junjungan. Penguasa lahan, Gusti Muhammad bisa. Lah dia kalau penguasa Tuhan gitu. Aduh, bagaimana kau bilang? Tuhan itu justru itu kamu resek dulu lah.
kata Tuhan, etimologi kata Tuhan, biar kamu paham itu. Tuhan itu penguasa, tapi bukan penguasa alam raya ini. Penguasa misalnya Siapa yang bilang lahan, penguasa alam penguasa raya? perusahaan. Nah, apa yang dia kuasai Yesus? Apa yang dia kuasai Yesus kalau mau tuh kau jadi apa? Dia diberikan Apa kuasa, dia bisa menghapus dosa, dia bisa bohong membangkitkan lagi, bohong orang lagi, mati, bohong dia nih, sudah mati, pendeta atau dia apa? bangkit. Mana dia bisa Saya menghapus dosa menjelaskan itu? gitu. Coba mana ada seorang nabi biasa, berarti manusia biasa, Yesus. sebelum mati Oke. dia sudah menjelaskan bahwa dia itu akan mati 3 hari dia bangkit. Oke. Nah, itu Kau surga bilang, disaksikan. Ada saksi. Freddy, kau bilang Yesus menghapus dosa toh? Freddy, Ya, kau bilang Yesus bisa menghapus dosa, gitu sehingga kau tuhankan dia. ya Ya. salah satunya seperti itu gitu. Ah, begini begini. Bunda Rama, karena kamu Sebentar, begini. sebentar Bang. Batu juga Kalau kau kita menuhankan bisa dia. jadikan Tuhan gitu. Apa saja kalau kamu dengar dulu, mau Bang. uang juga kamu bisa jadikan Tuhan. Dengar Tuhan dulu, itu oke. kata gelar jabatan Oke. gitu. Oke, kita ngomong. pakai ini ya. Cuma kita Pakai ini di akal ya, Indonesia sudah sebentar. terhipnotis. Kata Bukan Tuhan itu langsung Indonesia. merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Padahal Ya, itu karena kau menyembah. sebuah jabatan Karena kau- gitu. Pencipta langit dan Ya, bumi kau itu Allah gitu. Kau kan beribadah kepada Yesus. Kau kan penyembahanmu melalui Yesus, toh? Nah, kalau kau Melalui Yesus, mengatakan bukan menyembah kepada Yesus, tapi melalui Yesus menyembah kepada Allah Bapa di Bukan surga pakai perantara, melalui berarti Yesus. kau pagan. Pagan ya, pagan. Orang-orang pagan dulu ya, zaman dulu itu Orang pagan ya. bagaimana? Begini aku tanya dulu. Aku tanya, Pagan. kamu menyembah kepada Allah SBT? Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi Kami kamu juga langsung sama-sama Enggak, menyebutnya kami sama-sama pakai dengan Muhammad perantara. kan? Yang pakai perantara itu Apakah kamu bisa? pagan. Agama Apakah kamu- pagan, dewa-dewa, patung-patung dia sembah. Dia katanya patung ini yang bermohon melalui dia ini patung nih sampai seperti kau ini melalui Yesus ya. Kau berpikir menyembah Allah Bapa itu melalui Yesus itu pagan. Itu kalau tidak mengakui Muhammad itu sebagai junjungan, itu berarti tidak menyembah Rasulullah kepada itu hanya Allah. memberikan Sama kepada aja kami gitu. petunjuk. Enggak salah kamu ini. Sekelas Menyembah pendeta kenapa kepada kamu Allah sama harus Yesus bersama-sama beda lah, menyembah Bu. juga kepada Muhammad. Nah, begini. Kamu beribadat juga begitu. Loh, Cuma kelemahan loh. sebenarnya Yes, sama. Bu. Kelemahannya Pejuang, Muhammad itu pejuang. udah mati Dikit lagi tidak pejuang. bangkit. Itu bedanya di situ. Bang, dikit bang, gitu. Yesus Kalau ada, kamu menganggap, Yesus ada, sebentar, kamu diam Maaf, dulu Pak. Bang Freddy. Kamu diam dulu. Kita gantian. Kalau kamu menganggap Bang Yesus itu bisa mengampuni dosa Yesusmu ini, ngapain dia repot-repot turun ke bumi, mati, dihinakan, ditempeleng, diludahi, dipaku, disalib, dipaku, dibakotai duri, dilucuki pakaiannya, ngapain? Repot-repot. Kok bisa kok dia mengampuni dosa toh? Bisa mengampuni dosa katamu. Ngapain dia harus mati, dihinakan? Sudah Kan bisa gantian. mengampuni dosa. Pakai otak, pakai otak. Kalau Sudah, bisa mengampuni gantian. dosa, ngapain dia repot-repot turun mati, disiksa, dihinakan? Dihina itu kalau diludahi, ditempeleng. Masa Tuhan Iya. diludahi, ditempeleng? Gimana itu pikiran? Pakai otak ini. Di mana otak? Masih ada kah? Masih berfungsi kah? Kalau katamu Yesus bisa mengampuni dosa, ngapain repot-repot dihinakan? Ngapain? Sudah, Padahal apa kata katanya Allah gantian Bapa? gitu. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Terus kenapa anaknya dibunuh, ini disiksa, dihinakan? Ngapain kalau bisa mengampuni dosa? Coba kotakmu itu di mana kau simpan? Itulah Tolong, istimewa please. Yesus. Itulah istimewanya. Apa istimewa kau juga pejuang? Mana Oke. istimewa kalau itu namanya koplak? Oke, saya tanggapi ya. Bisa bangkit Onde-onde. Muhammad. Bisa bangkit. Kita gantian dulu kok. Aduh, host ini gimana gini? Hah? Nah, gimana sih? Coba-coba Bisa berpikir, bangkit, diskusi bisa. cerdas lah, Pak Pendeta. Kok katanya Yes, Pak bisa Pendeta bangkit, segala kan? pendeta Jadi begini ya Allah ya Rabbi. Bunda Kenapa kalian nggak ngaku? Bunda Rama ini dari dulu tidak pernah berubah ini dan Bunda. Hujat terus. Kamu juga caramu bahasa kenapa? Bunda Rama udah berapa tahun saya Biasa kenal lah. ini nggak pernah Ah, berubah. Ya, satu-satu ngomong. Silakan Freddy. Tidak ada Silakan. korban. Pak, Begini. kamu bilang Yesus Kamu bisa harus belajar. mengampuni dosa. Oke, saya jawab Dulu, ini. Bunda Rama. Ah, Oh gila, Bunda Rama. Biar dia yang menjelaskan. Silakan Oke. Freddy. Silakan. Yang pertama Bunda Siapa tahu Rama. Gurunda udah selesai, silakan Gurunda kalau mau ini. Gurunda siapa apa masih lagi? Belum, makan? belum. Oh belum, Belum, silakan kayaknya. Pak Freddy. Apa Begini, disilakan? Begini, saya pelan-pelan saja saya ngomong ya. Ini jangan seperti Bunda Rama ini seperti Yang pelan-pelan motor racing saja. Ya habis Bapak buang akal sehat sih, silakan. Bunda Rama dari dulu coba
Ya, santai lah. Betul Gini Bang, Bunda betul. Rama, saya jawab pakai poin aja ya, poin 1, biar jelas gitu. Poin 1, Bunda Rama harus Ya, Pak. mempelajari dulu etimologi kata Tuhan, sehingga kita bisa menjelaskan kata Tuhan itu dengan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Rama juga harus mempelajari tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk apa. Yesus dilahirkan, Yesus diutus oleh Tuhan itu untuk apa dulu. Jangan langsung memframing dia diludahi, dicaci maki, di apa macam-macam. Jangan langsung ke situ. Tujuan saya tidak menjelaskan, tapi saya memberikan data. Baca Matius 1 ayat berapa lagi? Udah lupa ya. Yang Yesus datang untuk sebagai menebus dosa manusia itu. Matius 1 ayat 21 kalau tidak salah gitu. Soalnya saya cuma pakai satu HP ya, jadi tidak bisa melihat gitu. Jadi kenapa Yesus itu begitu banyak gelar gitu? Dia itu Mesias, dia itu anak Allah, dia itu Nabi, dia itu Juru Selamat, dia itu roti hidup, dia itu terang, banyak dia itu Tuhan, dia itu Tuhan. Nah ini kalau kita tidak memahami jabatan-jabatan ini atau gelar-gelar ini, maka kita bisa terjebak dalam tanda kutip, kita bisa tersesat gitu. Oleh karena itu kita harus pahami dulu. Karena di Kristen itu kata Allah dengan kata Tuhan itu dibedakan. Kalau Allah itu sesembahan kita, dia pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan itu penguasa, dia diberikan kuasa sesuai Matius 28 ayat 18. Pergilah, ya. Jadikan semua bangsa muridku. Dia diberikan kuasa. Kemudian dia juga bisa menebus dosa manusia. Kemudian dia itu sudah mati. Itu empat kali di dalam kitab Matius itu dijelaskan. Dia itu sebelum mati, Yesus sudah mengatakan, aku ke Yerusalem dan anak manusia akan disiksa. Dan dia akan mati. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu pun pada saat itu murid-murid juga masih ragu gitu, apalagi Thomas gitu, sangat meragukan. Sudah bangkit juga masih ragu gitu, Thomas, sampai minta mau mencucukkan jari ke tangan, kemudian ke lambung, baru itu. Kemudian dia sudah selama 40 hari, bayangkan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan itu. Lamanya Bapak mau sini hot baca atau cerita, usah Pak. Ya, nanti host dulu. Begini, nanti host bilang stop gitu. Wih, pajak sekali. Oke, jadi begini, intinya Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan, dia itu diberikan kuasa. Kami berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi pagan. Iya, bukan mau pagan gitu. Jangan cuma nuduh gitu. Iman saya jangan dituduh seperti itu, Bunda Rama. Iya dong. Faktanya gitu, Pak. Faktanya gitu. Kamu juga menyembah Muhammad kok. Loh kok kami gak menyembah, Bapak? Mana faktanya, Pak? Mana tanya. Oke, aku tanggapi dulu ya. Sebentar, gantian ya, Pak ya. Kamu bersyahadat pakai bisa nggak pakai Muhammad, bisa nggak? Kamu bersyahadat. Loh, kan tiada Tuhan selain Allah. Allah dulu, Pak, tiada Tuhan. Tuhan itu kan Allah. Nama Tuhan kami itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan Maha Tinggi. Itu Tuhan sembahan kami. Kalau Nabi Muhammad itu Rasul kami, dia adalah utusan yang membawa risalah sehingga kami ada mendapat pengajaran. Itu bedanya. Nah, ini yang membedakan kita. Utusan yang Anda tuhankan, sementara Allah Bapa itu yang pencipta langit dan bumi, Anda singkirkan. Tidak, Bapak pensiunkan ini Allah Bapa, sudah pensiun ini Allah Bapa ini. Yang Bapak posisikan jadi Tuhan ini Yesus. Inilah di sini aku bilang Bapak ini pagan, ke perantara. Bapak sudah pensiun. Nggak digubris-gubris lagi nih si Bapak ini, Allah Bapa ini. Padahal apa? Kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan dan aku sampaikan itulah yang aku dengar dari Bapak. Jadi ya harus Bapak ini Pak Freddy ya harus mengutamakan Bapak. Bapak jangan Allah Bapak jangan disingkirkan. Kemudian Yesus Anda angkat naik ke permukaan menjadi sembahan.
Tuhan dengan Tuhan itu jelas beda, Pak. Ya, Tuhan itu sembahan yang kita Saya minta ibadahi. klarifikasi dulu, Bunda. Jangan framing Jangan gitu. Kami dulu tidak lah. angkat Kasih Yesus tahu jadi dulu. sembahan Dikit gitu. lagi. Kami Dikit tidak lagi. mengangkat Ya. Yesus jadi sembahan gitu. Waduh, Terus jangan kenapa framing itu orang di Kristen gereja, tidak Pak, begitu. salibnya? Orang Salibnya Kristen tidak seperti dipasang itu. itu. Loh, jadi apa? Ya, itu- Kenapa nggak langsung kepada Allah Bapa? Anda kan berdoa melalui Yesus kepada Anda. langsung kepada Allah Kenapa? Bapa itu imannya Berarti Anda Yahudi. pagan. Mesiasnya Anda mereka masih pagan, menanti. pakai perantara. Ingat Pak, zaman jahiliyah dulu, zaman kafir Quraisy ku kasih tahu ya. Dia itu menyembah Allah itu melalui patung Lata, Uzza dan Mana. Mereka menjadikan itu media sebagai penyembahan di situ ya. Semua dikasihlah buah-buahan apa di situ dia menyembah. Katanya nanti ini patung yang menyampaikan ke penyembahannya di perantara lah, kayak pemahaman kalian tentang Yesus itu menjadi perantara. Makanya aku bilang Anda ini pagan. Penyembah dewa-dewa ya menjadi perantara. Pagan, Pak, pagan itu. Kenapa nggak langsung kepada Allah Bapa? Kayak kami Islam ini, kami beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Yahudi kan dia tidak menyembah Musa. Padahal Musa kan yang membawa Taurat itu. Tapi dia menyembah kepada apa ya Elohim, apa ya Yahweh atau itu ya Hasem. Dia nggak menyembah kepada Musa, Pak. Nah, Anda ini utusan yang Anda tuhankan. Di sini kekeliruan Bapak. Allah Bapak Anda singkirkan. Anda jadikan Yesus ini perantara. Begini Bunda Rahman, jangan kamu framing Allah Bapa yang kamu singkirkan. Kami ini dulu, Pak. mengimani Tritunggal gitu. Allah Bapa itu sumbernya dari gitu. Di dalam Tritunggal. Allah Kok Bapa itu akhirnya ada lari ke firman, Tritunggal. ada Yesus, ada Roh gitu. Jadi kamu jangan framing gitu kalau kamu tidak paham gitu. Tambah bingung lagi Bapak, Tritunggal tidak ada di Bibelmu, Pak. Itu sisipan. Bingung lagi Bapak kalau ke situ. Aduh, kacau lagi dah. Jangan, bukan itu iman saya gitu. Kami menyembah kepada Iyalah, Allah Bapa iya. melalui Oke, Yesus. imani Pak, imani saja Pak. Imani lah, Karena Pak. begitu Anda besar kasih Allah akan gini. dunia Oke, ini. Pak Freddy, Anda bilang Yesus Jadi Mesias. begini Bunda Rama, Yesus kamu Nabi. dari dulu nih Sebentar, kamu Pak. tidak pernah ngerti dulu juga. Gak ada Bapak ngerti, Bapak asumsi. Kamu nggak pernah ngerti gitu. Bapak yang Kamu Bapak cek iman dulu lah tidak ada di kata- Bible, gimana kata kita Tuhan gitu, paham, Pak? biar kamu bisa cerdas gitu. Kamu resek dulu kata Tuhan. Etimologi Oh, kata Tuhan. Tuhan itu kamu resek dulu, kamu google Tuhan dulu dengan lah. Tuhan beda, Pak. Tuhan dengan Tuhan beda. Tuhan itu sembahan yang kami ibadahi, yang diibadahi. Tuhan itu bisa mencakup semanusia. Kamu salah, manusia Tuhan itu bukan sembahan, Tuhan itu penguasa. Aduh, Tuhan kamu Bunda Rama takut. nih belajar Iya, di mana penguasa apa nih? dulu? Penguasa apa dulu? Bukan sembahan, Pak. Penguasa apa dulu? Ini teman-teman, saya memberikan edukasi ya, teristimewa kepada teman-teman yang Kristen Tuhan itu. tapi bukan Tuhan, Tuhan Pak. Tuhan itu tidak langsung merujuk kepada sembahan gitu. Nah, makanya jangan sembah Dia Yesus. itu penguasa. Ya jangan sembah Yesus. Apa yang dia Karena- kuasai Yesus? Apa yang dia kuasai Yesus? Ayo, apa? Kata Yesus, aku Karena tidak kami bisa sesembahan kami berbuat adalah Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ya, itulah kau tiga dalam satu lah. Kembali lagi ke situ toh. Ya kan? Begini Pak, mohon maaf. Anda kan sudah mengimani bahwa Yesus itu Rasul, Yesus itu Imam, dia Mesias, segala macam. Yang satunya tidak ada nih, Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada di Bible. Terus itu yang Anda imani. Yang ada sebagai Rasul, utusan, hamba. Iya, karena kamu Bapak tidak memahami menuhankan itu. Muhammad itu dituhankan gitu di dalam hadis. Gila orang. Saya minta data. Saya minta data. Kalau Anda bertanya, saya kasih data. Yesus itu Kamu hamba. menyembah Yesus kepada utusan, Allah saya kasih bersama data. dengan Muhammad secara tidak langsung kamu sudah menuhankan. Enggak ada. Ih, mana sih ini sekelas Tuhan itu pendeta batu begini juga kamu otaknya. menuhankan. Kamu cium Pak, batu, menuhankan tidak batu. ada. Ih, ke batu lagi. Aduh. Gini Pak. Berarti Pak Freddy, berarti benar Anda aman mau tidak ada menunggu. perkembangan. Oke. Sebentar. Jangan dulu kabur, kabur. Ini ada gurun Saya kabur. cas Dengar HP Pak. dulu, saya tidak Dengar turun. dulu. Saya cas HP Alasannya dulu, Bapak Bos. ini banyak alasan. Dengar dulu Bos. Pak, jangan dulu turun. Dengar dulu. Saya tidak kasih turun, saya luruskan tidak turun. dulu. Saya cas saja. Saya Pikirannya. cas HP dulu. Oke, sedikit. Oke Pak, terima kasih. Aku kasih tahu Pak ya. Di Bibelmu itu Pak, Yesus itu hamba, ada datanya. Aku bisa buktikan. Yesus itu utusan, ada datanya. Yesus Nabi itu ada datanya di Bibelmu. Yesus Mesias ada datanya. Kalau kamu bilang Nabi Muhammad itu adalah sembahan kami, mana datanya? Tunjukkan, jangan framing. Saya kira Anda ini sudah dewasa, bukan lagi dewasa, sudah tua aku rasa ini ya. Jadi Jangan Bunda suka framing Muhammad ini. itu jadi apa?
Ya Nabi, utusan Allah, utusan Allah, Rasulullah. Utusan kan? Iyo. Emang kau Itu kira apa? silsilah Muhammad itu dari mana sih? Silsilah kau cari lagi. Ya silsilahnya baca sampai dari dulu ya. keluarganya, nenek moyangnya lah. Emang Iya. dari siapa? Emang silsilah Muhammad enggak menyembah berhala kemarin? Oh, itu zaman masa Patra, zaman Udahlah. kekosongan. Tapi benar kan? Kenapa? Tapi benar kan? Rasulullah belum diangkat jadi rasul, belum diangkat jadi Enggak, nabi itu itu. Zaman silsilahnya Patra, itu zaman benar kan, kekosongan Bunda? nabi. Aku- Dengar. Aduh. Enggak diakui. Itu aja Dengar. keluar apa enggak diakui? Dengar, Benar apa enggak? dengar Enggak, ya. benar atau enggak? Mereka masih menuhankan Allah tapi menyembah melalui perantara itu tadi Lata, Uzza dan Mana ya, patung-patung itu loh. Tetapi zaman itu zaman Patra, Bunda, zaman sebelum kekosongan, dia tidak ada menerima utusan. wahyu, apakah dia menyembah berhala? Tidak, ketika dia sudah menerima Kenapa wahyu tidak? enggak. Silsilah berarti ini enggak Islam ini. Enggak tahu Gimana dia. kok itu? Silsilah Mana faktanya Muhammad. ketika dia sudah menerima wahyu dia menyembah berhala mana? Kamu tuh Sebelum kayak Pak dia Freddy ya. menerima wahyu. Banyak omong, nggak ada data, nggak ada bukti. Sebelum Jangan kamu menerima wahyu. mencontoh Oh, nggak tuh banyak Pak dah. Freddy. Bisa Mana ditunjukin. datamu? Mana datamu? Kalau dia ketika Ya. sudah diangkat menjadi rasul, dia menyembah Sebelum. berhala. Mana? Sebelum menerima wahyu. Kenapa? Loh, zaman sebelum itu dia bukan menyembah berhala, enggak. Itu zaman dia mengikuti mila Ibrahim. Semua itu ya. Bukannya satu atau dua temanku Islam, Bu. Orang itu Mana ngaku juga. tunjukkan. Kalau kau cuma bacot di situ nggak ada fakta, kamu nggak usah Berarti orang itu ngomong, kamu bohong. diam. Bohong dengan agamanya Ya, sendiri. mana buktinya? Mana bukti? Nggak tahu lah, aku bukan temannya kok. Itu temanmu. Tanya lagi dia apakah dia bohong. Oke, udahlah dulu itu. Sudah. Oke. Tapi Aku ke silsilahnya Muhammad- Yesus. Boleh? Muhammad menerima Boleh aku wahyu ke silsilahnya melalui Yesus? mimpi kan? Boleh aku ke silsilahnya Yesus? Oh, kenapa? Melalui Kamu mau mimpi kemana? kan? Apanya itu? Datang mimpi sama dia. Kenapa mimpi? Bukan mimpi, dia di Gua Baca Hira di itu lu- lagi. Ada Mana itu mimpi? dalilnya. Oh, mimpi ya, yang nggak tahu ya. Tapi menurut yang ku baca itu ya Rasulullah mendapat wahyuan dari Jibril, Nggak tahu. malaikat Udah Jibril ditunjukkan ketika di tadi ada yang dalam. live. Aku sedikit ke silsilah Yesus ya. Tadi kau kan silsilah Rasulullah. Aku mau ke silsilah Yesus, mau? Yesus itu Kenapa harus tanya itu? keturunan Daud. Apakah ada hubungan darah dengan Daud sehingga dia disebut keturunan Daud? Apakah ada hubungan darah dengan Daud? Apakah Maria ini ada berhubungan dengan Yusuf sehingga nyambung ke Daud? Itu dulu kau pelajari. Bacalah Siapa tahu ada dulu. hubungan. Perjanjian lama itu ada di situ semua. Kau yang baca putu punyamu kok. Tapi ibu yang butuh. Dia disebut anak Daud. Nah, kalau dia disebut anak Daud, silsilah dari Daud itu Yesus, ya berarti ada hubungan darah Yusuf dengan Maria. Ya kan? Coba selidiki tuh, siapa tahu ada hubungan. Cuma kau yang tidak tahu. Parah kalian. Bunda nggak diakui Bunda silsilah itu. Oh, nggak diakui. Terus kenapa ada di Bibelmu? Keluarga Muhammad juga gitu. Udah langsung diceritain. Kok keluarga, ngapain keluarga Rasulullah? Kenapa? Coba sebentar dulu yang typing, bentar. Ini masalah maghrib, nggak usah suruh-suruh diberi. Bunda Rama itu udah selesai maghrib. Bunda Rama tinggal di mana? Udah, Dah. Bang, udah. Udah, Bunda Rama udah selesai maghrib, mau Isya malah. Bunda Rama. Yang diam itu tuh dengar tuh. Ustadz Alif, Natalif, Bendo diem, Bang Handi diem. Itu tandanya mereka lagi sholat maghrib dari tadi. Dan itu juga udah selesai. Jangan ajarin kami lebih paham itu. Ya, jangan ajarin kami lebih paham sholat itu. Oke? Mau lanjut, Bunda Rama. Sulawesi selesai maghrib ya. Tinggal nunggu Isya nih, sudah hampir azan. Ya silakan pejuang. Nah, pejuang, menurut kamu itu kalau di Bibelmu itu Yesus hamba. Aku buka dulu pikiranmu ya, akalmu, kita fungsikan akalmu. Yesus itu hamba. Terus kenapa kok hamba jadikan Tuhan? Ayo, saya buka akalmu dulu ini, supaya kau nih paham dikit lah tentang siapa itu Yesus. Hamba. Seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Cobalah kau jelaskan itu gimana itu Yesus jadi hamba, kau jadikan Tuhan.
Kau dapat pengajaran dari mana sih, pejuang? Silakan. Pejuang. Oi, pejuang. Kau tidur kah? Kenapa kalau giliran nyari data? Ayo dong jawab. Pejuang kehidupan 2%. Kok sikit kali gua berjuang hidup? 2% kasihan ya. Diakui, malas berdebat. Terus kau naik ngapain? Terus kau ngapain naik? Saja. Dia mau eksis ya di atas ya. Oh, Kamu mau enggak ya? eksis. Itu silsilah aja nggak bisa diakui. Gimana sih? Apa yang mau diakui? Emang silsilahnya Yesus Udahlah Bunda. yang bener Oke yang ya Bunda. mana? Salam kenal. Kok kabur? Janganlah kau kabur. Jangan kabur. Sini kau Akui luruskan dulu. pikiranmu. Pejuang. Kenapa? Silsilah Tuhan Akui itu dulu. memang yang bener yang mana? Apa kau akui dulu? Apa? Apanya harus diakui? Silsilah Muhammad itu benar apa enggak itu? Memang dia nyambung kepada Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, istrinya dari Temanku sendiri yang bicara karena berarti temanmu beda agama bodoh. kan. Temanmu bodoh, sama dengan Oh, berarti- kamu ini. Orang bodoh kamu denger. Makanya aku bilang bergaul sama orang berarti dia pinter. Islam KTP. Islam Iya, KTP nggak berarti tahu. temanku itu. Karena dia Besok bodoh kasih kalau dia tahu. bilang begitu. Karena dia bodoh kalau dia bilang tahu, begitu. Bunda. Kayak ku nasihati kamu sering-sering di Komal ini supaya kamu cerdas. Kami di sini Iya, orang besok aku kasih tahu cerdas-cerdas. Bunda. Besok Ah, aku kasih kasih tahu tahu. dia. Tapi kalau Berarti- dikasih dalilnya gimana Bunda? Oke, bawa saya si sapa dalilnya, dulu bawa. ya. Oke, Selamat oke. malam Clear Junta. dulu itu. Saya sapa dulu. Selamat malam Junta. Junta. Oh Junta. Si Manjun. Si Manjun. Gak tahu. Orang Medan juga. Suaramu pelan kali. Jauh kali suaranya. Padahal udah dekat. Iya, sejauh kehidupanku memandang langit ini. Apa? Kau taiping sibuk kita naik. Tadi kau naik kau diam aja. Nah apa? Mau apa kita diskusi apa kita? Gak tahu diskusi apa bener. Terus kau ngapain naik? Kalau nggak tahu sepak juga kau inilah. Mana tahu nambah koinnya. Mana kampung kau? Mana kampung kau? Aku di Siantar tapi lagi di Bali. Oh, dari Siantar tapi di standby di Bali. Nanti kalau udah sampai kau di Siantar kirimkan aku roti ganda ya. Tenang, mau yang rasa apa nih? Yang original aja. Tapi jangan kau kasih babinya. Gak ada obat kan. Dan kali. Ayolah, apa diskusi apa kita? Masih kau Tuhan kan anak orang? Host mantan Siapa? pelaku. Anak siapa ini? Itu Yesus. Yesus siapa? Agamamu apa? Aku di KTP Kristen. Kristen? Iya. Di KTP. Di Percaya KTP. diri lah, Pak. Entah Percaya ini di diri lah. KTP itu. Berarti kalau di KTP-nya aslinya kok nggak Kristen gitu? Ya aslinya ya Kristen. Nah udah, gitulah bilang. Jangan kau bilang KTP. Jadi ya berarti betul aku masih kau Tuhan kan anak orang, betul aku. Kok anak orang? Yesus siapa? Nyimpulkanlah Bunda. Ya aku makanya aku tanya. Tadi kau bilang kau mau turun tapi ngomong juganya kau cemar ya kau pejuang kehidupan. Kau bilang kau mau turun. Nyaut tuh, nyaut kasih dulu dia ngomong. Makanya kau jangan sibuk kau minta turun kau alasan kau aja mau turun. Bilang aja kau mau kabur. Udah dulu biarkan. Ya, Silsilah aja nggak diakui. Udah Gimana biarkanlah sih? dulu aku sama si Junta ini, diamlah dulu kau di situ. Ya, santai kau ngopi kau ngerokok kau. Bang Junta. Yesus itu siapa bang? Investigasi aku. Yesus itu siapa? Ya anak Allah Bunda. Anak Allah. Emang Yesus yang melahirkan Allah? Ya kan kalau nanti ku jawab aku nggak tahu pula aku nggak hafal. Makanya ku ajarin kau di sini ya sama lo. Una terpalelek-lelek kau toh. Dang na oto ale pakai feeling doa. Nah, udah tak ngaci feeling Bibel doh. Kita di sini membawa Bibel, gak ada feeling.
Gak hafal aku. Kalau feeling yang kau mainkan bisa aja. Feelingku besok togel keluar 252. Gitu. Kan buka kartu kan, buka kartu kan. Situ feeling. Tapi kalau kita membawa data itu nggak bisa berpiling-piling. Ya apalah dataku namanya gini. Ya apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Makanya ku ajarkan kau di sini ya. Ku ajarkan kau di sini. Jadi kan di dalam sekarang gini. Nah, katanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Nah, kalau bisa ku sebutkan, kalau bisa ku lihat, nggak iman lah. Jadi cemana mau ku bilang? kalau bisa kau lihat gak iman. Iyalah, sama kayak Bunda. Kalau Bunda bilang aku bersaksi, namanya saksi kan melihat. Emang Bunda lihat? Oh berarti sama lah kayak gini bro. Kenapa kau bisa tuhankan Yesus? Emang kau udah lihat Yesus? Ya kan adab. Sekarang Bunda mana lebih tinggi, adab atau ilmu? Lah kok lagi berlari? Tengoklah kan tadi udah ku jawab pertanyaanmu. Sekarang kau lari lagi. Cumananya kau ini? Ya, karena gini Bunda, berarti aku kalau bilang ini kita setuju ya, adab lebih tinggi dari ilmu. Setuju Bunda? Betul. Ya cemana lah adab Bunda, dari semua agama itu hormati orang tua. Nggak bisa, aku Dikit, milih Bunda. aku lahir Kristen. Setengah menit. Bentar, bentar. Berarti dengan kata lain kau mengikuti daripada ajaran orang tuamu, begitu? Ah, itulah Bunda. Oke. Aku terima itu. Tapi kau punya ini kan dikasih Tuhan itu kotak kan? Ya, gini Bunda. Kalau Tuhan itu, kalau pilingku tadi, Tuhan di hati nggak di otak masalahnya. Aku nanya Tuhan ngasih ke otak kan, bukan kau bilang Tuhanmu di otak. Tuhan ngasih ke otak kan? Ngasih. Dikasihnya lah ke otak. Kau pakailah otak kau tuh berakal kau. Udah berakal ini, makanya masih stay di sini dulu, standby. Oke. Santai. Pejuang kau jangan ikut campur. Bunda Rama aja kau suruh diam. Nanti kau sepak kau ya. Kau bilang kau mau turun kau. Nah, oke. Bunda Wak, nggak ada di Bali kayak gini logat-logatnya. Kangen Wak. Kan kita anak Medan ini. Jangan dihilangkan logatnya. Kau ini macam tak main aja kau. Nanti kapan kita ketemu di Lapok kita, tapi jangan yang ada babinya. Kan main, tenang Bunda. Makanya main kita ini sekarang. Oke. Tuhan ngasih ke otak kan? Ngasih lah Bun. Berarti otak itu harus kau pakai, yaitu kau harus berakal bukan? Ya sudah. Mantan makan babi tapi belagu. Dulu kau yang belagu, ngaku-ngaku kau pendeta, tapi nggak bisa kau jawab itu pertanyaan Bunda Rama. Ya ampun. Diam kau pejuang kehidupan, kau sepak kau, betul. Sekali lagi kau bersuara sepak kau ya. Pokoknya kalau nggak orang Medan kuat-kuat mental lah udah. Iya betul itu Bapak, betul kali itu Bah. Oke lah. Nah ngomonglah kita ini kan. Jadi Tuhan itu memberikan kita adalah otak. Di mana otak kita harus kita pakai, yaitu kita harus berakal. Paham di situ? Oke. Adab lebih tinggi, yaitu di mana Bang Juta mengikuti daripada perintah daripada orang tua, di mana orang tua mengajarkan nih Yesus itu Tuhan loh. Nah, tetapi Bang Juta juga harus belajar. Orang tua ini belajar dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Nah, seharusnya enggak Bun, orang tua belajar dari bapaknya lah. Ya bapaknya dari bapaknya, bapak dan nenek moyang aja lah ya, biar siap ya. Nanti kau bawa lagi bapaknya dia yang capek kali aku ngitung bapak dia lagi ya kan? Kan kita saudara dari Nabi. Oh ya saudara kita, satu suku kita loh, sama-sama Batak. Siap. Oke. Kau dengarkan lagu ini, anggap lagu ini opung kau lagi menceramai kau ini. Ya duduk kau baik-baik ya. Kau dengarkan opung baru ini sedang makan tai bagi hoda. Jadi dari nenek moyang. Tapi nenek moyang ini tahu dari mana? Kalau enggak dari bapak-bapak gereja. Sudah. Nah, kau sudah dewasa ini. Tuhan memberikan kau akal, sudah dewasa. Di mana ya di dalam Kristen itu selalu mengatakan begini. Di saat kita bergereja pasti pendeta mengatakan ini, Tuhan Yesus juru selamat, sembahlah dia, sembahlah Yesus, Yesus Tuhan kita, pasti begitu. Itu yang selalu dikatakan daripada bapak-bapak gereja. Tapi kalau kita mau belajar, coba cek benar gak apa kata bapak gereja itu, benar gak?
Nah, kita kan udah dewasa nih, dikasih otak nih, bener gak? Nah, setelah kita cek-cek ternyata di dalam Bible tidak ada mengatakan Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Justru banyak ayat-ayat mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Nah, justru banyak bibel-bibel Bang Junta mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, Bang. Utusan. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, dan dia tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tidak pernah. Justru dia mengatakan sembahlah dia, Bapakku, Bapamu, Allahmu, Allahku. Yesus berkata seperti itu. Artinya dia tidak minta disembah, tapi dia menyuruh kalian untuk menyembah Bapa kalian yang di surga, yaitu Allah. Nah, tapi sebenarnya Elohim ya, yaitu Fave ya, nggak bisa lah ya. Tapi biar lebih kasih kerincian aja sih, biar gampang gitu loh Bang Junta. Nah gini Bang Junta, ini agama yang Bang Junta bawa sekarang ini adalah agama nenek moyang. Nenek moyang. Nenek moyang kita orang Batak makan manusia lah, Bun. Enggak, jangan kau bawa itu, si pikir itu, diam kau di situ. Enggak moyang-moyang kali lah ceritanya. Ya, si pikir itu, si pikir. Udah tobat loh dia, udah jadi pendeta. Nah, jadi aku kasih tahu lah sama ini ya Bang Junta ya. Allah ngasih kita akal, pakailah akal itu Bang, di mana Abang harus mempelajari bahwa apa yang dilakukan nenek-nenek moyang terdahulu itu salah, yaitu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Padahal di dalam Bible tidak ada Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan dia tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Itu loh, itu harus Abang tangkap, itu harus Abang pelajarin itu. Nah, kalau Abang mencari ini, bener gak sih yang aku bilang ini, atau aku bohong? Nah, Abang buka bibel Abang. Salah orang itu lah Bun, nyembah. Ya makanya kau punya otak, dan aku bilang, kau pakai akal kau itu. Ya kalau aku memuji dan memuliakan Bun. Ya makanya sekarang kau akal Bang, kau pakai akal kau tuh Bang. Jangan mau kau dibodoh-bodohin nenek moyang kau. Kau kalau nggak percaya dengan aku bilang ini nih, aku bilang ini, kau cari tahu bener gak sih yang dibilang itu, bener gak sih? Kau baca bibel kau dari Kejadian sampai Wahyu, kau baca lah itu, maka akan terbuka mata hatimu. Kan Bunda, karena cerita nih nenek moyang, aku nanya Bunda dulu nih. Silakan aku tanya. Dengar cerita temanku. Aku jangan cerita teman lah, kau bawa data, jangan cerita-cerita teman, bawa data lah, bawa data. Ya tapi ini kan dikonfirmasi nanti sama Bunda. Katanya dulu Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj, sebelum menuju langitnya ketemu Allah itu, di langit-langit itu ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu. Kira-kira betul nggak Bun? Betul. Nah, di situ aku berakal Bun. Berarti kan secara nggak langsung Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah leluhur Nabi Muhammad dari garis Nabi Ibrahim. Setuju nggak? Setuju. Berarti aku pun kalau mau ketemu Tuhan itu ketemu dulu aku sama si Singamangaraja. Babi mak. Aku orang Batak nih. Iya babi, dia nggak masuk itu. Siapa kau nanti? Ya. Iya nggak masuk itu. Jangan sampai kusepak kau ya, nggak masuk itu. Gini Bun. Aku dibilang, barang siapa mengenal aku, maka kamu mengenal Bapakku, kata Yesus kan. Coba kita pelajarin itu, kita pelajari kata-katanya itu ya. Minta kau bahasa Indonesia sedikit ya. Jangan sampai aku bilang bahasa Indonesia kau dulu 3 ya. Kan aku 100 aku Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia kita. Barang siapa yang mengenal Bapa, maka dia mengenal aku. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Iya, barang siapa yang mengenal aku, maka dia mengenal Bapa. Dengerin Junta. Kau pahamkan ini bahasa Indonesianya? Barang siapa yang mengenal aku, maka dia akan mengenal Bapa. Artinya, Ustadz Alif Dabling Ustadz. Ustadz Alif Dabling. Artinya Bang Junta, jika kau ingin mengenal Bapa, maka belajarlah kau dari Yesus, bukan kau jadikan dia Tuhan baluap. Bukan gitu Bun, kau Bun. Namar piling-piling kau, sepak juga aku piling-piling dari tadi kau bawa. Nanti ku panggil si piling itu ke sini. Ya, karena aku sering diskusi, tapi sama yang pengajiannya tarekat. Bunda udah selesai. Oh iya, Bunda dikit boleh silakan sedikit. Oke. Tadi dia bilang kesaksian. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itulah pengakuan kita ya, diucapkan dengan mulut, dibenarkan dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Itu sama pula dengan
pengakuan iman rasuli ya di agama kalian ya, itu ya, kalau supaya kalian ada, aku kasih perbandingan pengakuan iman rasuli itu seperti itu ya. Jadi itu kesaksian bagi kami bersaksi bahwa itu artinya pengakuan kami, itu supaya kau paham ya.